agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan mengerti. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi
Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau harapan yang tak pasti, oh, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan. Oh, oh, Dia selalu perhatikan. Oh, takkan pernah dipatahkan, takkan pernah dipadamkan. Sadarilah kau tak pernah sendiri. Oh, bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, dan sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah kau tak pernah sendiri. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus, yang selalu peduli.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama beribadah pada minggu hari ini. Kita akan mulai dengan sebuah pujian. Kita akan tinggikan Yesus. Kita tahu bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, tapi kita tahu bahwa Tuhan merupakan gembala kita yang baik. Tuhan adalah Allah yang selalu melindungi dan menyertai hidup kita. Mari kita naikkan satu pujian, tak tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bahkan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari jemaat sekalian kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, Engkaulah gembala yang baik. Hari-hari ini banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Tapi kami yakin Engkaulah pelita dalam hidup kami. Mari jemaat sekalian pada kesempatan doa pada pagi hari ini, saya mengajak jemaat sekalian untuk hening sejenak. Mari kita serahkan hidup kita. Mari kita serahkan pergumulan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kristus, Engkaulah sumber iman. Kristus,
Engkaulah gembala yang baik. Kristus, Engkaulah pelita yang selalu menerangi hidup kami. Engkaulah yang selalu menerangi keluarga kami dan masa depan kami. Kami hanya beriman dan mengandalkan Engkau. Kristus, Engkaulah pusat hidup kami. Terpujilah Engkau, Allah yang maha tinggi. Amin. Jemaat sekalian, di masa-masa yang sulit ini merupakan sebuah tantangan bagi kita seorang Kristiani. Apakah kita akan terus beriman, kita akan terus mengikut Yesus, kita tidak undur, bahkan kita selalu meninggikan Tuhan, Allah, Yesus Kristus yang maha tinggi. Mari kita nyatakan iman kita melalui sebuah pujian, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Mari jemaat sekalian, kita tinggikan Allah, Yesus yang maha tinggi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Kita katakan memuji Yesus. Memuji Yesus selama. Memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau Tuhan, maka Engkau adalah Allah yang dapat kami percaya dan dapat kami andalkan, secara khusus di dalam kami menjalani hari-hari kami yang tidak mudah sampai dengan hari ini Tuhan. Akan tetapi kami percaya akan pimpinan dan kuasa-Mu yang nyata, yang sempurna di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau ikut Engkau sampai selama-lamanya. Bahkan kami ingin Tuhan senantiasa memuji akan kebaikan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang hebat, Engkau adalah Allah yang mengatasi segala langit. Dan biarlah Tuhan segala puji-pujian ini merefleksikan penyembahan kami akan karya keagungan-Mu yang sedemikian hebat. Dan sebentar lagi Tuhan, ketika kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara di dalam hati pribadi, lepas pribadi setiap kami, jemaat-Mu, dimanapun kami berada. Sehingga ketika kami mendengar firman, kami boleh bersama-sama dikuatkan. Kami boleh bersama-sama Tuhan melihat bagaimana karya pemeliharaan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang tetap menyertai kami dimanapun kami berada.
Sehingga firman dapat kami terima dengan ucapan syukur dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa menyerahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom. Saya percaya di tengah-tengah kondisi seperti demikian, sampai dengan hari ini, kita semua adalah jemaat yang setia beribadah. Jemaat yang bersama-sama mendukung pelayanan dari Gereja Kristen Immanuel Jemaat Gloria. Baik itu melalui doa-doa kita, baik itu melalui dana berupa persembahan, maupun partisipasi keterlibatan kita di dalam kegiatan ataupun tindakan sosial. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara tidak ada di antara kita itu yang jadi ISIS. Tahu ISIS apa? ISIS itu adalah ikut sana, ikut sini, begitu ya. Saya percaya kita semua adalah jemaat yang tertanam dalam sebuah gereja lokal dan kita mau bersama-sama komit, mendukung pelayanan kita bersama-sama. Sehingga jemaat dan setiap kita boleh menjadi jemaat yang bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dan mengalami kasih karunia dari Tuhan senantiasa. Nah hari ini Bapak Ibu kita akan membahas satu topik yaitu tentang mission in action. Mari sebelumnya saya mengajak yang kita untuk membuka firman Tuhan bersama-sama dari kitab Injil Matius pasal yang ke-18. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 hingga ayat 20. Jika sudah menemukan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi perhatikan bagian ini, dikatakan beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku," yaitu Yesus, dikatakan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian ini merupakan kelanjutan dari kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang sebelumnya pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus dikatakan benar-benar terjadi. Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri kepada sekian banyak orang selama kurang lebih 40 hari sebelum dia akhirnya terangkat naik ke surga. Bahkan malaikat Tuhan juga menegaskan akan hal yang sama, saudara-saudara, di dalam keseluruhan Injil. Baik itu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun di saat yang sama, dikatakan Mahkamah Agama Yahudi membuat dan menyebarkan satu berita yang menyesatkan. Ya, dikatakan mereka membuat satu berita bahwa Yesus tidak bangkit. Mereka membuat satu berita mayat Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya pada waktu malam hari. Dan itu sebabnya kubur Yesus dikatakan menjadi kosong. Sebuah berita simpang siur yang saat itu beredar. Sehingga wajar kalau ada beberapa orang sampai bersikap ragu-ragu. Dan Alkitab tadi jelas mencatat. Ya, ada orang yang ragu-ragu ketika mereka mendengar, bahkan ketika mereka melihat Yesus secara langsung, ketika Yesus saat itu ada di sebuah bukit atau pegunungan di daerah Galilea, dalam bagian yang sudah tadi kita baca tadi. Nah Bapak Ibu, Alkitab di sini memberikan satu warning atau peringatan buat kita. Sebab ternyata tidak menjadi jaminan bahwa seorang spiritual leader, seorang pemimpin rohani itu hidupnya sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Di dalam bagian ini saudara-saudara kita melihat bagaimana berita dibuat simpang siur, berita dibuat sedemikian membingungkan sehingga beberapa orang saat itu dikatakan mereka menjadi ragu-ragu. Mereka mau percaya yang mana?
si A atau si B. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya berdoa setiap kita yang hari-hari ini kita setia kembali kepada Alkitab. Kita back to the Bible. Kita kembali pada ajaran Alkitab yang murni. Kita mengingat saudara-saudara apa yang pernah terjadi di masa yang lalu sebelum era reformasi. Di mana saat itu saudara-saudara kurang lebih ada 1000 tahun ya, jemaat tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mempunyai Alkitab secara pribadi saat itu. Dan saat itu Alkitab hanya dimiliki atau dipelajari oleh kaum klerus atau rohaniawan saja. Sampai satu ketika saudara-saudara terjadi penyimpangan demi penyimpangan, dan disitulah ya Martin Luther, John Calvin dan kawan-kawan ya membuat satu gerakan yang namanya gerakan reformasi di abad yang ke-16. Dan sejak saat itu setiap orang, setiap jemaat boleh membaca Alkitab. Dan kita saudara-saudara bersyukur ketika melihat bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya sumber kebenaran yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara-saudara semua hal yang ada di dalam dunia ini, baik itu doktrin, ya, baik itu berupa pengalaman rohani, baik itu berupa kesaksian maupun tradisi gereja, semuanya harus dilihat kembali pada kacamata dan terang firman Tuhan. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita tidak dibingungkan oleh perkataan si A, si B yang hari-hari ini beredar di mana-mana, termasuk halnya di sosial media. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya ketika kita menjadikan Alkitab sebagai kekuatan di dalam hidup kita, maka kita akan sanggup menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Saya kemarin saudara-saudara dapat satu quotes dari teman saya, ya. Teman saya itu yang mengatakan seperti demikian, ya, dalam satu quotes yang dia bagikan yang melalui WA begitu ya. Dia katakan bahwa situasi dan keadaan di sekitar kita saat ini dapat menggoncangkan iman kita, dapat menggoncangkan hidup kita sedemikian rupa. Akan tetapi dikatakan percayalah, Tuhan Yesus dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Dunia saudara-saudara ini dapat menggoncangkan kita sedemikian rupa, segala situasi, segala krisis yang terjadi itu dapat membuat kita menjadi shaken, ya, goncang, goyang. Tetapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Shaken but not forsaken. Dan inilah saudara-saudara satu keyakinan setiap kita bersama-sama, bahwa ketika kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang ke-18 tadi, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya Allah saudara-saudara, dia adalah Allah yang berdaulat. Dia telah memberikan satu jaminan kepastian. Ya, segala kuasa di surga maupun di bumi itu adalah kepunyaanku. Dan itu sebabnya kita tidak perlu takut. Saya masih ingat saudara-saudara, seorang teolog dari Inggris yang hidup di abad ke-18 yang bernama John Wesley. Dia pernah yang mengatakan yang demikian. The best of all is God is with us. Ya, saya ulangi sekali lagi. The best of all. Yang terbaik dari segala sesuatu itu adalah ketika Allah beserta dengan kita. The best of all is God is with us. Ketika kita percaya Allah bersama dengan kita, Allah beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel. Maka kita tidak perlu takut di dalam menjalani dan melewati semua tantangan ataupun krisis yang terjadi sampai dengan hari ini. Saya tidak tahu saudara-saudara sampai berapa lama yang kita mengalami satu yang situasi seperti yang demikian. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Dan hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kamu perlu yakin akan kuasa Allah di dalam hidup. Sebab ketika kita yakin akan kuasa dan penyertaan Allah, disitulah kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita bisa mengerjakan pekerjaan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan rileks, dan bahkan kita bisa memberitakan kabar baik tentang Yesus.
Saya percaya saudara-saudara, di dunia ini ada banyak sekali berita-berita yang sering kita broadcast setiap hari. Tetapi pernahkah kita memberitakan tentang kabar baik, tentang Yesus Kristus ketika dia mati karena dia mengasihi kita dan kemudian dia bangkit, naik ke surga dan memberikan satu jaminan kepastian buat setiap kita. Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara, bukan hanya kali ini saja dunia dilanda sebuah krisis yang besar. Saya masih ingat pada waktu saya membaca sebuah buku sejarah dunia, ya, dikatakan bahwa tahun 1918 itu pernah terjadi sebuah pandemik global yang namanya flu Spanyol, atau yang biasa dikenal dengan istilah H1N1, tahun 1918. Kurang lebih 100 tahun yang lalu. Ini adalah sebuah wabah mematikan dan mengerikan. Karena dicatat ada kurang lebih 50 juta orang di seluruh penjuru dunia yang meninggal dunia karena wabah ini. Dan lebih dari 500.000 diantaranya itu terjadi di Amerika. Sebuah peristiwa kelam dalam sejarah dunia yang pernah terjadi dan terbukti, ya, kita masih bisa melanjutkan kehidupan ini sampai dengan hari ini. Dan kalau kita juga lihat saudara-saudara bagaimana pengalaman dari seorang bapak gereja yang bernama Martin Luther. Ya, ketika itu dia tinggal di Jerman, ya, dan dia mengalami satu wabah saat itu yang bernama Black Death. Ya, sebuah wabah yang mengerikan, sebuah wabah yang mematikan di tahun 1527 saat itu. Di abad yang ke-16, di Jerman saat itu, di sebuah kota Wittenberg. Nah, ketika itu terjadi saudara-saudara, semua orang pada lari menyelamatkan dirinya masing-masing. Yang tinggal di kota, mereka memilih tinggal di pedesaan. Ya, luar biasa. Mereka memilih tinggal di sebuah tempat-tempat yang terpencil, yang kiranya bebas dari virus. Ya, tetapi ternyata di tempat-tempat seperti itu pun juga banyak virus dan banyak orang yang meninggal. Nah, saudara-saudara, Martin Luther saat itu dia memilih untuk tetap tinggal di kotanya. Dia tidak mau ikut yang lain-lain. Ya, tentu dia juga menerapkan satu standar kesehatan yang benar-benar yang aman bagi yang keluarganya. Ya, dan dia membantu saudara-saudara dikatakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Martin Luther mengalami sebuah wabah yang mengerikan, mematikan, dan wabah ini terjadi selama berabad-abad lamanya. Dan saya bersyukur saudara-saudara ketika membaca kesaksian dari Martin Luther, ya, dikatakan dia tetap tenang. Dia tetap tidak bimbang. Karena dia tahu bahwa hidup dan mati dia itu ada di tangan Tuhan. Sekalipun wabah Black Death ini adalah sebuah wabah yang sangat mengerikan. Karena menewaskan, ya, diperkirakan ada 2/3 penduduk Eropa saat itu, bayangkan. 2/3 penduduk Eropa saat itu. Dan benua Eropa menjadi benua yang paling terdampak karena wabah daripada Black Death saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan apa? Bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Sebagaimana firman Tuhan katakan, ya, bahwa langit dan bumi itu dikatakan akan berlalu. Satu ketika akan berlalu. Tetapi yang pasti adalah perkataanku, perkataan Allah tidak akan berlalu. Itu sebabnya saudara-saudara kita tidak perlu khawatir. Ketika kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita memandang Tuhan, dan kita mempercayakan seluruh hidup kita di tangan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8, ketika dia melakukan semuanya itu, maka dikatakan dia tidak mengalami keadaan yang namanya goyah. Ketika hati kita sungguh-sungguh memandang Tuhan, saya bisa pastikan, kita tidak akan goyah. Amin Bapak Ibu. Allah sadar bahwa dunia ini bersifat fana. Dunia ini sementara, dunia ini bersifatnya temporer.
Dan oleh karena itu Allah menaruh perhatian besar atas keselamatan umat manusia. Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia dikatakan mengaruniakan, dia memberikan anaknya yang tunggal, bayangkan. Dia mengirimkan Yesus Kristus supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus dikatakan tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Saya mengutip saudara-saudara perkataan dari seseorang yang bernama Thomas Wade Atkins, seorang misionaris yang telah melayani paling tidak selama 40 tahun. Dia ada tulis satu buku yang bagi saya ini satu buku yang sangat bagus, yang sangat recommended ya untuk dibaca. Buku ini berjudul Pionir Evangelism. Sebuah buku terbitan tahun 2001. Nah, di dalam bukunya itu saudara-saudara dia mengatakan bahwa penginjilan itu adalah memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Ya. Jadi yang disebut dengan penginjilan itu adalah ketika kita memberitakan kabar baik, memberitakan good news, bukan tentang orang lain si A si B, tetapi tentang Yesus Kristus. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan buat setiap kita. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Kepada orang-orang yang tersesat, jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Dan kalau kita baca saudara-saudara 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang keempat itu adalah berita Injil. Itu adalah message Injil. Itu adalah pesan Injil yang sangat powerful. Sebab dunia ini saudara-saudara tidak akan selamanya ada. Kita pun tidak akan selamanya ada. Dunia ini bersifat fana. Manusia ini bersifat mortal. Sementara, fana. Oleh karena itu saudara-saudara dia membutuhkan satu kepastian jaminan. Dan jaminan itu hanya bisa diberikan oleh Yesus Kristus bagi setiap kita yang percaya. Nah saudara-saudara, itulah pesan Injil yang harus kita bawa ke tengah-tengah dunia saat ini. Di tengah-tengah kefrustasian, di tengah-tengah kesulitan hidup, orang membutuhkan satu air yang segar. Dan air itu hanya bisa diberikan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan orang itu. Ya, seorang matematikawan dari Perancis yang bernama Blaise Pascal, dia pernah mengatakan, di dalam hati manusia itu ada banyak ruang-ruang kosong. There are so many empty rooms. Dan dia katakan sebagian dari ruang kosong itu bisa diisi oleh apapun. Ya, benda-benda kesayangan dia misalkan. Bisa mengisi. Dan dikatakan lagi sebagian ruang kosong itu bisa diisi oleh siapapun. Ya, istrinya, pacarnya, anaknya bisa. Tetapi dikatakan dari sekian banyak ruang kosong itu, hanya ada satu ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun. Dan ruang itu hanya bisa diisi oleh penciptanya, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara beritakan kabar baik ini kepada orang-orang di luar sana. Mereka yang sangat frustasi dengan kehidupan ini, mereka menantikan sebuah kabar baik. Bukan sebuah kabar yang simpang siur, bukan sebuah kabar yang membingungkan, menyesatkan orang, tetapi sebuah berita yang pasti, yaitu karena dicatat sendiri di dalam Alkitab buat setiap kita. Bagaimana pengorbanan Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Ya, oleh karena itu di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan pergilah. Dengan kata lain saudara-saudara, ayo bergerak bersama-sama. Ya. Ayo bergerak, lakukan sesuatu, bergerak dari zona nyaman kita, jangan pasif. Saya percaya saudara-saudara sebuah hal yang berdampak itu dimulai dari sebuah kegerakan. Kalau orang punya banyak ide, punya banyak mimpi, kalau dia tidak pernah bergerak melakukan sesuatu, do something, tidak akan jadi. Ya, oleh karena itu Yesus yang mengatakan pergilah, lakukan sesuatu, ayo kita bergerak. Dan luar biasa saudara-saudara ketika kita mau bergerak bersama-sama. Nah pertanyaan sekarang adalah bergerak kemana? Ya, ada orang yang mengatakan yang kalau saya yang penginjilan berarti saya harus
pergi ke satu yang pedalaman, saya harus pergi ke daerah-daerah yang terpencil, begitu kan? Saya katakan saudara-saudara itu semua yang tidak salah. Tetapi pengertiannya tidak hanya sebatas itu. Ketika dikatakan pergilah, di dalam bahasa aslinya saudara-saudara itu mengandung sebuah arti ke tempat kemana saja kamu pergi. Saya ulangi sekali lagi. Ketika dikatakan pergilah itu mempunyai satu pengertian, artinya ke tempat mana saja kamu pergi. Atau di mana saja kamu berada. Nah itu sebabnya saudara-saudara di mana saja kita berada. Kita bisa memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Amanat agung, the Great Commission, ini berlaku untuk setiap kita saudara-saudara tanpa terkecuali. Setiap kita dipanggil untuk melakukan tugas yang sama. Setiap kita dipanggil untuk bergerak bersama-sama. Tidak hanya hamba Tuhan, tetapi setiap kita jemaat, anak-anak Tuhan, yuk kita mau bergerak bersama-sama. Baik itu di tengah-tengah keluarga kita, baik itu di tengah-tengah tempat kerja kita kantor, baik itu di sekolah, di kampus, di gereja, di pasar pada waktu lagi belanja misalkan ya, begitu. Pada waktu sedang olahraga, misalkan pada waktu sedang yang nge-gym begitu ya, atau dimanapun kita berada, itu sebuah kesempatan. Saya percaya saudara-saudara kesempatan itu kalau kita tidak ambil, kesempatan yang sama tidak akan datang dalam periode yang dekat. Dan saya tidak tahu saudara-saudara bagaimana kita menggunakan kesempatan itu di dalam kehidupan kita. Dan saya tertarik saudara-saudara ketika membaca sebuah buku dari seorang teolog reform yang bernama J.I. Packer. Nah di dalam bukunya itu saudara-saudara dia mengatakan penginjilan itu penting. Memberitakan kabar baik tentang Yesus itu penting, ya. Tetapi dia tekankan harus ada dua motif utama. Motif yang pertama itu adalah kasih kepada Allah serta kerinduan kita untuk memuliakan Dia. Lalu motif yang kedua dia katakan adalah kasih kepada sesama manusia dan kepedulian akan keselamatan mereka. Nah bayangkan saudara-saudara ketika kita bergerak bersama-sama, kita mempunyai motif yang benar seperti ini, kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita yang belum mengenal Allah dan mereka yang akan binasa. Ketika kita lakukan dua hal ini secara luar biasa, ini akan menjadi sebuah kegerakan besar saudara-saudara di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita punya anggota keluarga yang belum kenal Tuhan. Saya percaya setiap kita punya teman kantor yang mungkin ateis atau mungkin dia skeptik atau mungkin dia tidak percaya kepada Allah. Saya percaya ya saudara-saudara mungkin juga punya teman ngobrol yang mereka sampai saat ini tetap mengeraskan hati. Nah disitulah saudara-saudara Allah memanggil setiap kita untuk melakukan tugas penginjilan di mana kita memberitakan kabar baik tentang Yesus di dalam kehidupan mereka. Siapapun kita saudara-saudara, kita bisa dipakai Allah secara luar biasa. Saya banyak dapat kesaksian saudara-saudara dari encim-encim ya. Encim-encim itu kan sangat terbatas yang bahasanya, begitu ya. Mungkin lebih banyak dia fasih bahasa yang Mandarin yang ketimbang bahasa Indonesia. Tapi ketika dia mulai ya menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan, karya Tuhan di dalam hidupnya kepada orang lain yang belum percaya. Dia lakukan terus-menerus pada waktu yang ketemuan ya, tanya kabarnya dan kemudian dia menceritakan bagaimana perbuatan baik Yesus di dalam dirinya. Sampai satu ketika saudara-saudara, ada temannya itu yang tergerak hati. Bertanya, siapa Yesus? Ya, dan mulai yang encim itu yang menceritakan Yesus itu ini, begini, dan lain sebagainya. Dan akhirnya saudara-saudara dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Anak-anak saudara-saudara juga bisa dipakai oleh Tuhan di dalam memberitakan kabar baik ini. Seringkali saudara-saudara kesaksian seorang anak kecil di hadapan omanya, di hadapan opanya yang begitu keras hati dengan si pendeta.
Tetapi opa dan omanya ini bisa tergerak. Ketika ada anak kecil yang begitu polos, yang menceritakan tentang kesaksian imannya, bagaimana dia kenal Tuhan dan bagaimana dia merasakan kebaikan Tuhan selama ini di dalam kehidupannya. Di luar sana saudara-saudara ada banyak sekali jiwa-jiwa yang terhilang dan mereka membutuhkan perhatian kita bersama-sama. Nah, mari saudara-saudara kita lakukan tugas ini bersama-sama. Sebagaimana Alkitab katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Mari kita tergerak hati, punya sebuah kepedulian. Kita mau menuntun orang lain. Ya, memang yang tidak mudah untuk kita yang menuntun atau membimbing orang lain. Bisa jadi itu sebuah proses yang menyebalkan, yang lama, yang kita yang tidak tahu akan berhasil atau tidak. Tetapi ketika kita melakukan hal itu, kita menuntun orang lain, membimbing orang lain, kita mendoakan dia. Dan saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, satu ketika dia akan terbuka hatinya. Dia akan mau untuk dibaptis, dia akan mau untuk diajar, dan sampai satu ketika dia menjadi orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh bertumbuh. Nah, Yesus tahu saudara-saudara bahwa ini adalah sebuah misi yang tidak mudah. Itu sebabnya di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-20, Yesus memberikan sebuah janji penyertaan kepada setiap kita. Dikatakan dia berjanji dia tidak akan meninggalkan kita. Dia berjanji akan selalu menyertai kita. Perhatikan bagian ini. Sangat menarik. Dia akan selalu menyertai kita, dikatakan sampai akhir zaman. Dalam terjemahan yang lain itu dikatakan sampai akhir dunia ini. Until the end of the world. Sampai akhir dunia ini dia akan menyertai setiap kita. Mari bersama-sama saudara-saudara kita lakukan kegerakan ini bersama-sama. Kegerakan massal ketika dilakukan bersama-sama akan menghasilkan satu dampak yang luar biasa. Ketika kita mau memberitakan kabar baik tentang Yesus dan ketika kita mau memuridkan orang tersebut, maka percayalah, ini adalah satu misi yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Ya, sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 10 ayat yang ke-15, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dikatakan betapa indahnya saudara-saudara kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik. Bukan tentang si A, si B, tetapi tentang Yesus Kristus di dalam kehidupan orang lain. Selagi ada kesempatan saudara-saudara, mari kita lakukan misi ini. Sebuah misi yang telah Tuhan perintahkan, yang telah Tuhan amanatkan kepada setiap kita. Dan itu dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Kita harus yakin terlebih dahulu akan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Percaya segala kuasa itu ada di tangan Allah kita. Dan ketika kita yakin, barulah kita bisa bergerak. Barulah kita bisa men-sharekan kabar baik ini tentang Yesus kepada orang lain yang belum mengenal. Dan kita mau bersama-sama memuridkan, kita mau bersama-sama menuntun mereka, membimbing mereka, sehingga hatinya terbuka dan bertumbuh terus-menerus menjadi orang Kristen yang mempunyai kesaksian hidup yang baik di dalam dirinya. Saya percaya saudara-saudara, hidup ini bukan hanya sekedar soal durasi, tetapi soal kontribusi. Saya sangat suka kalimat ini. Hidup ini bukan hanya sekedar soal durasi, panjang pendeknya, bukan. Tetapi soal kontribusi. Saya melihat ada banyak sekali orang-orang yang hanya berusia 40 tahun, 50 tahun sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, tetapi dia mengerjakan banyak hal yang positif di dalam hidupnya. Dan orang akan ingat orang itu. Nah saudara-saudara, hidup ini kita tidak ada yang tahu. Apakah hidup kita pendek atau panjang, itu semua relatif di mata Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah kontribusi apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita kerjakan buat orang-orang lain, buat Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara, ketika kita melakukan itu semua dengan pertolongan Tuhan, maka kita bisa mengerjakan itu semua dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita
berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat mengingatkan kami pada pagi hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa hidup kami tidak ada yang tahu. Kami tidak tahu Tuhan situasi ke depan akan seperti apa. Apakah situasi ke depan akan lebih baik ataukah akan lebih buruk? Kami tidak tahu. Tetapi kami memilih menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami ingin mempercayakan Engkau Tuhan, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami boleh meyakini akan kuasa dan penyertaan-Mu senantiasa. Karena yang terbaik dari segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, ketika Engkau beserta dengan kami. Engkau adalah Allah Immanuel. Itu yang satu hal yang kami yakini sampai dengan hari ini. Engkau bisa menaklukkan segala kuasa-kuasa, segala penyakit Engkau bisa menyembuhkan. Kami percaya itu Tuhan. Dan ketika Engkau melawat setiap kami, satu ketika ada satu keadaan baik yang akan terjadi. Dan kami tetap mempunyai satu pengharapan yang pasti. Kami tidak salah memilih Allah di dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan Kau adalah Allah yang hidup. Kau adalah Allah yang hebat. Kau adalah Allah yang tidak tertandingi. Kau bisa mengalahkan segala sesuatu. Oleh karena itu Tuhan, buatlah kami hari-hari ini tetap setia dan meyakini akan pemeliharaan-Mu. Kami yakin Tuhan, perkataan-Mu, firman Tuhan tidak akan berlalu. Dunia ini fana, kami manusia yang fana. Waktu sifatnya temporer sementara. Tetapi perkataan-Mu, firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan kami mau bersama-sama mengamini, melakukan apa yang Kau perintahkan. Bukan karena kami terpaksa, bukan karena kami bersungut-sungut, tetapi semata-mata karena kami mengasihi Engkau dan kami mengasihi orang-orang lain di luar sana. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa, menyerahkan semuanya ini. Kami juga serahkan jemaat kami, dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah segala tantangan, rintangan, kesulitan, krisis ekonomi, krisis dalam berbagai bidang, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka, menyertai mereka. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas. Sebagaimana Paulus mengatakan, hidup atau mati itu adalah Kristus. Ketika diberikan sebuah usia, ketika diberikan umur, kami harus pakai dengan sebaik-baiknya. Kami harus berkontribusi, sehingga nama-Mu yang akan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Maka jiwa ku pun memuji-Mu. Katakan sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar. Benar Tuhan, Kau adalah Allah yang besar. Kau Allahku. Mari nyatakan dengan sungguh-sungguh. Maka jiwa ku pun memuji-Mu. Benar Tuhan, Kau Allah yang besar. Sungguh besar Kau Allahku. Lebih lagi kita katakan, maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. benar Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, Sungguh besar Kau Allahku. sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar
yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita ingat pesan firman Tuhan hari ini. Betapa indahnya, betapa baiknya kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Mulai sekarang, esok hari, dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa warta, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Kami ingin menginformasikan bahwa pembinaan dari Gereja Kristen Immanuel Jemaat Gloria akan diadakan secara live mulai bulan Mei setiap hari Rabu jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu sekalian diundang untuk bisa bersama-sama mengikuti pembinaan ini. Durasinya kurang lebih 30 menit. Sehingga kehidupan daripada yang Bapak Ibu dapat bertumbuh dan kita boleh mempunyai tingkat pengetahuan, pemahaman yang semakin utuh tentang siapakah Allah yang kita sembah. Lalu warta yang kedua adalah berkaitan dengan persembahan. Saya menginformasikan bagi Bapak Ibu yang tergerak hati. Memberikan persembahan silakan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah via transfer dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu masing-masing. Silakan nanti didoakan dan Bapak Ibu yang tergerak dapat memberikan persembahan dengan penuh sukacita dengan tulus kepada Tuhan. Atau dengan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan cara dikumpulkan. Ya, mungkin Bapak Ibu yang tidak punya m-banking atau mungkin kesulitan ke ATM begitu ya untuk memberikan persembahan, silakan persembahannya dikumpulkan terlebih dahulu ya di rumah masing-masing. Nah, ini yang penting ya. Dan kemudian nanti bisa diberikan pada saat ibadah normal dapat dilaksanakan kembali. Demikianlah warta yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas, dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.